Sama, teman-teman dengan kebutuhan khusus juga punya perasaan itu. Ketika tidak diajak bermain bersama, perasaan yang muncul juga sedih. Oh, ada kata-kata yang tidak boleh ya? Ada. Contohnya? Aneh itu kami. Oh, nggak boleh. Iya, bener ya. Aneh. Nggak cuma kata-kata ya, micing. Iya, micing kan itu kami aneh juga. gitu. Kami juga sampaikan sampai seperti itu. Kami sampaikan bahwa tidak usah dilihat seperti itu. Semua anak yang masuk kami itu layaknya seperti anak kami sendiri. Jadi kita sayangi seperti anak kami sendiri. Apalagi yang ABK yang tipikal aja kita sayangi. Jadi sekolah inklusi itu berarti sekolah yang menerima anak dengan keberagamannya, meningkatkan inklusivitas atau keterlibatan anak, dan meminimalisasi atau sebisa mungkin tidak ada yang namanya eksklusi, dibedakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie dari podcast Wonder Home. Kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial dan ini sangat menarik dari SD Juara yang terkenal dengan sekolah inklusinya. Apa itu sekolah inklusi atau seperti apa sih manajemen kurikulum dan penanganan anak-anak yang ada di inklusi? Kita langsung saja kenalan dengan mereka dari SD Juara. Silakan dari Mbak. Mana dulu? Boleh. Mbak Ama boleh. Oke. Baik, perkenalkan saya Ramadanti Diautami, biasa dipanggil Ama, di SD Juara Yogyakarta sebagai LSU atau Learning Support Unit. Mungkin kalau di sekolah lain seperti BK, dan juga sekaligus secara di dinas menjadi GPK, Guru Pendamping Khusus dari SD Juara Yogyakarta. Nice. Keren. Terima kasih Mbak udah mau hadir di sini. Iya, sama-sama. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Catur Palupi. Kalau di SD Juara, amanahnya di guru bahasa Inggris sama wakil kepala sekolah, merangkap kurikulum dan kesiswaan. Rangkap, mantap ya. Terima kasih Mbak udah hadir di podcast Wonder Home. Senang juga sudah diundang. Alhamdulillah ya bisa silaturahim. Boleh ya, saya mau tanya-tanya nih tentang sekolah. Saya mendengar dari Bu Lilis kemarin ya. Nah, Bu Lilis itu salah satu guru di sana ya. Terus dia bercerita tentang sekolah di sana menangani anak-anak ABK-nya yang keren banget dan saya jadi tertarik gitu. Memang saya tertarik mempelajari dan belajar banyak hal tentang anak-anak ABK ini gitu. Coba, ini tuh tahun berapa Mbak lahirnya sekolah Juara ini berdirinya? Sekolah Juara itu tahun 2009 kita berdiri di Jogja. Kalau di seluruh Indonesia ada. Pertama itu di Bandung, yang kedua di kita 2009 itu. Tapi dari 2009 sampai 2019 itu full gratis. Oh, full gratis. Beasiswa kerjasama full dengan Rumah Zakat. Mulai 2019 sampai sekarang kita menerapkan sistem social enterprise, jadi subsidi silang. Ada yang berbayar, ada yang beasiswa, seperti itu. Rasionya berapa? Kalau sekarang rasionya 20/6, jadi satu kelas ada 26 siswa, 20 untuk umum, berbayar, 6 beasiswa. Jadi makin tahun makin bertambah yang berbayar, tapi tetap masih subsidi silang seperti itu. Gitu ya. Nah ini kan terkenal dengan sekolah inklusinya ya. Itu dari awal sudah berdiri memang menerapkan sekolah inklusi ini atau kesininya? Sebenarnya dari awal kita menerima semua siswa ya, dari semua kalangan. Terutama kalau di awal memang kalangan menengah ke bawah karena beasiswa full, beasiswa. Ya, selama 10 tahun berarti ya Mbak? Iya, sekitar 10 tahun kita full beasiswa anak-anaknya. Nah itu menerima semua, baik latar belakang keluarga pun termasuk latar belakang kondisi psikologis. Jadi baik yang anak tipikal atau normal sama ABK. Cuma mungkin secara penanganan 3 tahun belakangan ini kita berusaha untuk memperbaikilah penanganan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, tadi ada anak tipikal. Berarti ini yang non ABK, gitu? Iya. Jadi non ABK. Istilahkan mereka adalah dengan tipikal ya. Iya, menyebut dengan tipikal. Seperti itu. Iya. Terus kemudian ini Mbak, kan ini terkenal dengan sekolah inklusinya ya. Sekolah inklusi itu boleh dijelasin dulu
sekolah apa itu sekolah inklusi itu? Bu Ama mungkin. Ya, oke. Bu Ama, monggo. Jadi sekolah inklusi ini mungkin mengartikan inklusivitas dulu ya. Jadi inklusi itu kan artinya menerima seluruh siswa dalam setting pendidikan, berarti menerima seluruh siswa dengan beragam kondisi, beragam latar belakangnya. Dan inklusivitas yang dimaksud yaitu tadi beragam dalam artian mungkin secara sosial ekonomi, secara latar belakang keluarga, gender, kemudian yang mungkin sekarang orang-orang kenal sebagai inklusi adalah dengan karakter kondisi anak ABK atau non ABK atau tipikal begitu. Jadi sekolah inklusi itu berarti sekolah yang menerima anak dengan keberagamannya, meningkatkan inklusivitas atau keterlibatan anak, dan meminimalisasi atau sebisa mungkin tidak ada yang namanya eksklusi, dibedakan begitu. Wah, keren ya. Berarti ini pendidikan untuk semua. Betul, Ya, betul. pendidikan untuk semua. Sesuai tagline kita. Tagline-nya itu ya, Ya, pendidikan untuk semua, tidak membeda-bedakan. Jadi semua diterima. Ya. Terus kemudian ini berarti kan ada nggak kayak keberatan dari orang tua, kok anak saya disatukannya dengan anak ABK gitu, anak-anak yang tipikal ya maksudnya. Orang tua tipikal maksudnya. Apakah pernah ada komplain seperti itu? Kalau di awal normal ketika kok aneh begitu ya, ada yang aneh. Cuma itu kita antisipasi di awal. Jadi di awal ketika parenting school awal tahun ajaran baru itu kita sampaikan bahwa sekolah ini sekolah inklusi yang menerima semua anak. Terus kita menyampaikan bahasanya bukan ngajarin ya, tapi menyampaikan bagaimana perilaku kita, penerimaan kita kepada mereka sama dengan anak kita sendiri, sama sebenarnya, hanya berbeda. Mungkin mereka masih belajar, mungkin mereka masih harus didampingi dan sebagainya. Jadi kesini makin aware, makin peduli. Malah justru ada di beberapa kelas yang orang tua itu sayangnya itu kadang melebihi anaknya sendiri gitu ya. Jadi ngopeni banget gitu banget ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Apakah pernah ada ini nggak kayak wah ini ternyata sekolahnya dicampur nih dengan anak dengan ABK, terus kemudian nggak jadi sekolah di sini ya gitu, ada seperti itu atau sampai hari ini nggak ada sih, belum. Semoga sih nggak ada ya. Ya, alhamdulillah. Sampai hari ini nggak ada sih. Betul. Kalau anak-anaknya sendiri gimana? Apa respon ketika ternyata di sekitar saya ada anak-anak nih yang berbeda dengan saya gitu. Responnya penerimaannya gimana? Seperti orang tua ya. Maksudnya wajar ketika ada anak-anak yang apalagi kayak anak-anak ya. Iya, apalagi anak-anak gitu. Melihat temannya kok dia masih lari-lari terus, kok dia bicaranya belum jelas, atau kok dia tuh menangis terus. Bahkan mungkin ada anak-anak yang tantrumnya kan histeris ya. Seperti itu. Kenapa? Itu kan wajar ya, anak-anak ada pertanyaan seperti itu. Sampai waktu itu wali kelas 1 cerita ke saya, Bu Resti. Itu sekarang anaknya sudah kelas 3. Dia anak tipikal ya nih, bertanya ketika home visit. Jadi di sekolah kami ada program home visit itu karena datangi semua anak. Iya. Nah, waktu home visit kebetulan didatangilah anak tipikal ini, jadwalnya ya memang. Kemudian dia bertanya, "Bu, kenapa kok dia itu anak yang ABK maksudnya kok seperti ini?" gitu. Kemudian ya dari situ akhirnya wali kelas 1 waktu itu Bu Resti itu bisa masuk menceritakan bahwa ya dalam artian teman kamu ini memang berbeda, tapi dia tetap teman yang intinya sedang belajar dan silahkan dibantu kalau misalnya nanti dia membutuhkan bantuan. Dan itu pada akhirnya anak-anak yang sekarang sudah posisi di kelas 3 itu sangat amat bisa, bahasanya sangat bisa malah jadi kayak kelihatan saudara gitu. Jadi kayak misalnya shadownya, anak ini kan ditemani shadownya sedang ke kamar mandi atau shadownya sedang keluar sebentar, itu mereka bisa. Jadi kebetulan anak kami itu mungkin yang ABK tuh pengen keburu keluar atau pengen cari buku, mereka punya ketertarikan sendiri.
karena sudah tahu bahwa harusnya anak ini masih di kelas, karena shadownya masih keluar, anak-anak ini yang Malah akan tahu ya? mengkondisikan. Iya. Jadi kayak tidak boleh. Ya. Jadi mereka memperlakukan tapi tidak memanjakan. Iya, tapi tidak memanjakan Gitu. juga. Tidak Mereka boleh. tahu. Kan tadi dibilangnya kamu harus di sini Masya seperti Allah, ya. itu. Jadi mereka bisa menjaga, atau misalnya kayak bermain bersama pun, kayak misalnya anak ini turun tangga masih sangat berhati-hati gitu, ya ditemenin Temenin. gitu. Kok Ditunggu ya. saya haru ya dengarnya kayak Sampai orang Kayak tuanya pengen sih. nangis. Jadi termasuk di kelas 3 itu kan kelas yang orang tuanya sangat kompak ya. Iya. Jadi saling merasa gitu. Kita bangun sebenarnya ke semua kelas sih, ke semua orang tua kita bangun bahwa bersyukur, dengan bersyukur punya anak yang tipikal ataupun punya anak yang ABK itu juga bersyukur gitu. Jadi kita saling empati kayak gitu. membangun empati Ya, akhirnya. membangun empati itu kita bangun bareng-bareng gitu. Iya, benar-benar. Ini kuota untuk anak ABK-nya untuk di SD Juara ini gimana? Cara menentukannya. menentukan. Nanti kami melihat dulu dari hasil asesmen psikologisnya terkait kondisi anak tersebut, apakah dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Kalau misalnya memang berat, kami memutuskan untuk 2 sampai 3 ya, maksimal dalam satu kelas. Dalam satu kelas. Kalau iya. berat 2 sampai 3. Iya, Iya. begitu. Karena kami berusaha untuk kedua anak, dalam artian kedua ya, bukan mengkotakkan, tapi anak tipikal dan anak ABK itu sama-sama dapat haknya. Iya. Karena kami karena inklusi itu tadi ya, dalam artian semua ada di dalam satu kelas yang sama. Kalau kebanyakan khawatirnya fokus guru terlalu banyak di anak tipikal begitu, sementara di anak ABK, sementara anak tipikal juga tidak perlu mendapat hak. Iya, Khawatirnya betul. juga kalau misalnya komposisinya tidak kami pertimbangkan, nanti ada guru yang malah si anak ABK ini juga malah nggak mendapatkan hak, karena guru jadi harus ngurusin yang Iya, pengen ngurusin yang tipikal, tapi juga pengen ini, khawatirnya malah dua-duanya nggak dapat hak. Jadi kami masih Pertimbangan itu. mempertimbangkan terkait komposisi begitu. Sama satu lagi pertimbangannya adalah ruang kelas. Jadi kita masih ruang kelasnya kecil, belum yang besar gitu ya. Mohon doanya kita bisa punya gedung sendiri yang ideal, karena sekarang juga kita masih nyewa dan sebagainya. Oke. Ini berarti kalau yang masuk ke SD Juara melalui asesmen ya? Iya. Semuanya ya? Iya, untuk termasuk semua yang tipikal juga asesmen asesmen. psikotes untuk mengetahui kematangan dari kematangan SD gitu, untuk bisa masuk SD. Kemudian kalau itu yang tipikal, kesiapan ya? iya. Kalau memang dari awal orang tua itu sudah menyampaikan ke kami bahwa iya anak kami ABK atau memang sudah ada sebelumnya biasanya dari sudah teridentifikasi ya. Udah terapi juga, atau orang tuanya udah aware, malah sudah paham, terbuka, biasanya sudah nyampein itu kami nanti. Jadi alurnya berbeda melalui proses tadi, proses asesmen, tapi melalui lembaga langsung yang ke lembaga bekerja sama dengan kami begitu. Lembaga psikolog. Iya, lembaga yang bersama psikolog gitu. Oke, kalau yang ringan berarti bisa lebih dari 3 ya? Sejauh ini kalau yang ringan ya paling banyak berapa? Satu kelas ada. Sebenarnya kalau ringan itu kadang kita bukan kecolongan ya, tapi kadang itu teridentifikasi di tengah-tengah semester gitu. Biasanya terkait disabilitas intelektual gitu. Biasanya baru ketahuan ya. Iya. Slow learner. Karena kan tidak tampak dari segi wajah, dari segi perilaku itu kan tidak terlalu tampak ya. Jadi biasanya nanti baru di tengah kami baru ketahuan. Sepertinya kok ada indikasi, ada ke arah. Iya, baru kemudian kami asesmenkan. Atau biasanya wali kelas laporan, saya Bu, kok ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Biasanya ke Bu Ama atau saya. Baru nanti ditindak, di follow up ya. Iya. Di follow up. Nah, berarti ini tadi ada shadow-nya ya, guru pendamping ya, untuk setiap anak ABK. Betul. Di setiap kelas. Itu masing-masing satu. Masing-masing satu. Masing-masing satu. Berarti kalau ada anak ABK 3 di kelas, berarti ada shadow 3. Nah, itu saya yang jadi pertimbangan karena ruang kelasnya kecil. Jadi shadow juga harus duduk kan, nggak mungkin berdiri sepanjang KBM. Jadi itu juga jadi pertimbangan ya untuk menerima. Kalau gurunya
sendiri berapa? Satu kelas satu. Satu. Berarti kalau shadownya 3 ada 4. Iya, Di situ ada ya? 4 di Iya, situ. Oke, betul. oke. Nah, untuk ininya Mbak, ke pembelajarannya seperti apa? Kondisi pembelajaran, manajemen kelas dan lain-lainnya di kelas itu, karena ada anak dengan special need tadi, itu seperti apa? Saya ngebayangin gimana ya gitu ya. Oke. Nah, di kelasnya Iya. gitu. Yang pertama, prinsipnya adalah anak ABK tidak akan kami targetkan untuk sama seperti anak-anak tipikal. Jadi Secara kita akademik ya? secara akademik ya, dalam artian kita tidak akan mengejar bahwa anak itu harus sampai di Level tertentu. begitu. Dalam artian kami prinsipnya adalah seberapapun progres anak itu adalah progresnya begitu. Betul. Kalau untuk tag itu prinsip ya, dalam artian yang kami usahakan untuk setiap wali kelas Paham itu. paham dan menerapkan hal tersebut. Kemudian kalau untuk secara teknis, kalau di pembelajaran di kelas, wali kelas akan sewajarnya mengajar wali kelas pada umumnya. Sama perilakunya sama. Nanti kalau memang suatu pembelajaran itu anak tersebut belum mencapai, dalam artian belum bisa untuk mengikuti yang itu, shadow akan menyiapkan sendiri lembar kerja, LKPD atau lembar kerja yang masih satu tema ya, masih satu tema dengan pembelajaran hari itu, tapi dengan level anak tersebut. Gitu. Jadi difference ya, berbeda. Berbeda tapi diusahakan tetap mengikuti tema pembelajarannya apa begitu. Kalau anak tersebut bisa, dalam artian mungkin waktu awal-awal kan kelas 1 menebalkan dan lain sebagainya, itu kan sembari jadi stimulasi ya buat anak ABK, itu ya sudah berarti akan sama lembar kerjanya. Tapi kalau memang belum, nanti shadow itu akan berkomunikasi sama wali kelas. Bu, mohon maaf untuk Mas ini atau Mbak ini saya siapkan sendiri ya, kayak gitu. Saya meng-create sendiri. Iya, biasanya kalau shadow kadang gitu. Kayak tadi responsif gitu. Oke Bu, ini nggak bisa ya, ini saya pakai ini sendiri. Oke. Atau kadang guru kelas atau guru mapelnya itu sudah aware juga. Oke Mbak, nggak usah ini ya. Ini si A, ini saja gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ini sama sih. Yang mempersiapkan kalau sebisanya itu wali kelas. Tapi kalau misalkan ternyata anaknya tidak bisa mencapai target, itu biasanya yang shadownya yang berkreasi gitu ya. Biasanya shadow udah nyiapin. Mereka biasanya memang sudah prepare karena sudah ada rencana pembelajaran. Ya kan ada RPI yang dari lembaga itu. Jadi ini targetnya apa? Bukan harian sebenarnya targetnya. Itu setahun ini apa gitu, itu ada apa yang mau dikembangkan, apa yang mau dikembangkan. Tapi wali kelas ya biasa, maksudnya tetap ketika sesi misalnya bercerita terus ada yang bertanya gitu ya, udah anak itu tetap akan ditanyai, maksudnya sama anak sama ya, kan nyanyi, senam, ayo berdiri begitu. Nah, maaf Bu, nanti kalau tidak kebetulan kok moodnya sedang tidak baik, karena anak ABK terkadang ada sisi emosional yang masih bertumbuh ya. Jadi itu baru nanti kalau memang di kelas sedang kondisi anak tidak baik, itu wali kelas juga akan bisa inisiasi. Nggak apa-apa, keluar dulu pengkondisian. Setelah sesuai silahkan masuk lagi gitu ya. Nanti tarik sama shadownya itu ya. Nah ini untuk shadownya sendiri yang mengadakan yang meng-hire lah ya, menyediakan itu sekolah atau orang tua? Jadi sekolah bekerja sama dengan lembaga Biro Psikologi. Dari Biro Psikologi itu juga yang akan mengasesmen, merencanakan pembelajaran apa target-target yang akan dikejar anak untuk perkembangannya ya, bukan artian dalam target yang bagaimana. Kemudian nanti juga sekaligus mempersiapkan shadownya. Sampai kerjasama dengan lembaga itu sampai di rapat sebenarnya, kalaupun sekolah nggak ada rapot, mereka juga punya rapot sendiri ya, karena kita terkait perkembangan mereka kan pasti berbeda ya dengan anak-anak tipikal itu kan. Jadi nanti dari shadow itu rapotnya bentuknya kualitatif. Terkait perkembangan anak gitu. Pokoknya sekecil apapun diapresiasi ya. Itu bagian dari perkembangan si anak. Nah kalau untuk ini yang diterima itu ABK apa saja di sekolah? Oke, baik, sejauh ini yang dari awal dari awal sudah diketahui itu biasanya mengarah ke autis. Kemudian gangguan fokus dan hiperaktivitas. Jadi kayak rata-rata itu di sekitar situ. Baru yang biasanya kami baru asesmen di tengah itu
disabilitas intelektual. Biasanya kecerdasannya memang masih di bawah rata-rata, sehingga pemrosesan informasi, pemahaman dan penalaran itu memang untuk anak seusianya dia belum mencapai tahap yang optimal gitu. Oke, itu tadi ya ada 3 ABK yang diterima, yang so far sejauh ini yang diterima di situ. Itu memang yang daftar itu atau memang membatasi untuk wilayah itu saja? Yang daftar ya. Rata-rata itu. Artinya tidak ada penolakan terhadap ABK yang lain seperti Down syndrome, tapi memang belum ada yang daftar. Tapi tidak menutup kemungkinan menerima anak yang Down syndrome. Kalau sejauh ini kayaknya ini belum ya, maksudnya karena kita tenaganya belum seprofesional itu gitu. Jadi mengukur diri sebenarnya, mengukur diri. Kalaupun ada berarti belum tentu kita diterima. Yang mungkin yang dengan keahlian-keahlian khusus, dalam artian perlu belajar keahlian khusus yang lebih lagi itu kami masih tapi nanti ke depan kita mudah-mudahan Bismillah bisa ya ke depan. Artinya semua anak berkebutuhan khusus bisa terfasilitasi di situ ya. Insya Allah, amin amin ya Allah. Nah kalau misalkan ini ya Down syndrome karena belum ada yang daftar, tapi kemudian yang kita sendiri belum mampu nih untuk memfasilitasi gitu. Itu apa aja? Kayak misalnya tunanetra atau apa itu? Tunanetra belum. Pokoknya karena belum ada yang daftar dan memang secara SDM kita belum tersedia begitu. Tunanetra, tunarungu. Ya itu Down syndrome. Itu nanti kalau ada Down syndrome yang mendaftar harus diterima, terus kemudian kerjasama dengan lembaga tadi psikologi itu, apakah mereka bisa menyediakan kayak shadow-nya itu yang memang di bidang itu gitu? Belum tahu ya. Kalau yang sejauh kami tahu di lembaga itu memang belum ada yang Down syndrome. Siap. Nanti mereka rata-rata ADHD, autis ya. Dan mereka yang menyediakan raportnya lembaga kerja lembar kerjanya gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan dan special need-nya di mana gitu ya. Berarti kan beda ya. Tadi yang ADHD ada ya? ADHD, autism ada juga. Nah, itu beda berarti rapotnya ya dan beda. Lembaga kerjanya. Biasanya memang SEDO juga berbeda. Jadi yang istilahnya yang punya lembaga sudah mengukur gitu. Si A ini cocoknya untuk ini. Jadi ada spesifikasi tersendiri ternyata SEDO itu. SEDO-nya juga kan? Ya, nggak sembarang. Ini megang ini gitu. Tapi sudah tahu istilahnya kemampuannya. Ini untuk anak autis gitu dan sebagainya. Kualifikasinya untuk jadi shadow ada mereka punya ya. Rata-rata dari sekolah khusus gitu emang? Beberapa. Ya sekolah khusus, PLB, terus biasanya psikologi gitu. Nah ini gimana nih? Kan biasanya shadow itu bayarannya mahal ya. Nah, ini pembiayaan gimana? Dari sekolah atau dari orang tua? Kalau yang wali murid ABK atau anak ABK itu memang pembiayaannya ada 2. Jadi pembiayaan ke sekolah sama pembiayaan ke lembaga psikologi. Bisa ya, berarti yang shadow itu memang sistem pengajiannya dari lembaga. Jadi di awal sudah kita sampaikan dua berbeda gitu, tapi itu dua-duanya harus dipenuhi. Jadi sekolah sama yang lembaga psikologi gitu. Dan itu mahal ya? Mahal nggak sih? Ya lumayan ya, karena kita menghargai profesi. Memang itu skill yang luar biasa sih. Itu tidak gampang. Nggak semua orang punya dan nggak semua orang mau. Betul. Nggak harus cukup sabar. Betul. Gitu ya. Kita ngelihat sedo di sekolah itu kayak yang luar biasa ya. Sepanjang hari dengan anak-anak ABK itu tidak gampang. Nah nggak bisa kan kayak santai kemudian merekanya sendiri kan harus selalu. Karena kita punya pengalaman ya, ada orang tua yang nyari sedo sendiri di luar biro gitu. Itu sedonya yang malah emosional, galak itu, yang dia nggak qualified lah ya kalau untuk menjadi shadow. Memang tidak mudah dan tidak semudah semua orang mau. Tidak kan? Semua orang mau dan mampu. Mampu, susah banget soalnya.
Saya nggak kebayang soalnya. Sebenarnya tidak nggak yang nempel terus karena sistemnya kan bukan Betul, apa ya, nah itu. prinsipnya juga bukan yang dalam tanda kutip pelayan, bukan dalam tanda kutip pawang, itu bukan ya. Kalau ketika anak itu sudah bisa bermain dengan teman-teman dalam artian istirahat nih, dia udah bisa enjoy, shadownya akan ada di dekat tapi tidak nempel gitu. Karena kan itu bagian dari berusaha untuk stimulasi sosialnya supaya mandiri ya, supaya mandiri, bersama temannya begitu. Tapi memang karena anak-anak ABK ini dengan kondisi-kondisi khusus yang mungkin ketika kalau ditinggal terlalu jauh itu ada hal yang dikhawatirkan bahaya. Ya jadi tetap ada shadow tapi kalau ketika jaraknya ketika sudah bisa sama teman ya akan diperhatikan tapi bukan yang nempel gitu. Gitu ya. Oke. Dan ini sejauh ini perkembangannya signifikan nggak? Misalkan saya pernah ada kena sekolah gitu, dia menerima ABK, tapi hanya menerima saja, tidak ada rangsangan, tidak ada pembelajaran khusus gitu. Ini yang PK ya, preschool gitu. Jadi mereka dibiarkan bermain saja gitu. Nah ini kan menurut saya nggak pas gitu. Anaknya jadi maksimal ya. Betul. Kan kita harus merangsang mereka kan dari sisi fisiknya, dari sisi sosialnya gitu ya. Nah ini saya lihat kok ini sendiri, main sendiri terus kayak nah ini saya khawatirnya kan seperti itu. Nah kalau di SD Juara ini hasil akhirnya ada nggak seperti apa? Misalkan anak ini autism kan. Nah ini perkembangannya kelihatan signifikan nggak? Karena kan ada proses tadi merangsang, ada shadow yang mendampingi gitu ya. Nah itu signifikan nggak? Kelihatan ya. Sangat signifikan. Sangat signifikan. Ada anak kami itu di awal dia masih ADHD ya kebetulan. Jadi ada hiperaktivitasnya yang tampak juga. Jadi dia lari-lari gitu sukanya. Lari-lari terus babbling. Jadi babbling itu biasanya mengucap kata-kata tertentu secara berulang. Terus berteriak, badan bergerak terus itu. Nah ini alhamdulillah akhir-akhir ini sudah tampak dengan. Jadi awalnya itu prosesnya adalah shadownya dengan risetnya, dengan baca-baca itu dia mengajarkan anak untuk bagaimana memproses emosinya dia sendiri, dalam artian rasanya pengen babbling gitu akan diingatkan untuk meniupkan jarinya 10 kayak gitu. Kemudian kalau di sekolah juga dibiasakan anak-anak shadow tuh babbling atau teriak gitu, guru-guru tuh sudah istighfar gitu. Teman-temannya juga. Teman-temannya juga ayo istighfar kayak gitu. Jadi itu adalah bentuk proses untuk mengkontrol apa yang dia ingin keluarkan, karena kan perlu latihan kontrol diri ya untuk anak-anak hiperaktif. Jadi itu caranya, dan akhir-akhir ini alhamdulillah sholat sudah tidak sebabling dulu. Dulu babling banget. Dulu babling sekali. Terus wudu sudah lebih kondusif. Masya Allah ya. Kemudian yang sangat kerasa adalah dia sudah bisa sholat. Dalam artian dia tidak jalan-jalan, tidak sambil teriak-teriak istilahnya gitu. Bahasanya ya. Udah mulai anteng ya. Sudah lebih, dia tahu sih, dia lebih ke sudah tahu bahwa ini posisi sholat tidak boleh rame, ya harus begini. Setelah sholat dia akan langsung zikir. Masya Allah. Iya, itu kelas berapa berarti? Sekarang kelas 3. Oh ya, alhamdulillah ya. Berarti ya yang sangat saya signifikan. Ya, soalnya yang saya tahu itu anak-anak ABK itu, saya karena punya teman juga ya yang punya anak ABK Down syndrome, tiga-tiganya. Anak saya yang di Jakarta itu 1 Down syndrome, yang di Jogja juga ada 2 Down syndrome. Dia punya anak dua-duanya Down syndrome, gitu. Terus ada anak saya yang autism juga, orang Bogor gitu. Nah ternyata orang-orang ABK itu bisa loh gitu, diajarkan semandiri mungkin, karena kan kemudian hidup keluar ini dia harus berinteraksi dengan orang senormal mungkin ya. Astagfirullahaladzim, kok senormal. Saya jadi sebiasa mungkin kan ya. Nah, sebagaimana norma yang biasa. Betul. Gitu. Nah sayangnya adalah banyak orang tua yang tidak paham itu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak distimulasi, tinggal di rumah, dikerem itu apa ya? Kalau dikunci di kamar gitu nggak keluar. Itu sampai ada saudara jauh saya itu meninggal di dalam itu, dan hanya teriak-teriak, nggak disekolahkan. Kemudian ada juga yang adalah saya gitu ya, dia juga sering teriak-teriak juga.
dan nggak pernah dikeluarkan. Padahal itu kan bisa sebenarnya bisa. Nah ini kan sayang banget ya. Mungkin akses ke lembaga tertentu atau pemahaman literasi tentang ABK itu mungkin kurang ya akhirnya seperti itu. Dan saya makanya senang banget ada sekolah inklusi ini kan yang memfasilitasi itu. Nah di Jogja ini banyak nggak sih sekolah inklusi seperti itu? Kalau sekarang justru diharapkan semua bahkan sekolah negeri itu menjadi sekolah inklusi. Wow. Dan mulai tahun berapa? Tahun berapa ya? 2000-an ya mungkin, atau sebelum itu belasan itu. Oh, udah sejak mulai ada ULD di Jogja. ULD unit layanan disabilitas. Itu jadi boomingnya, maksudnya bukan booming ya, digaungkan bahwa pendidikan untuk semua itu mulai bagus. Dan jadi semua sekolah termasuk swasta. Yes. Ya, swasta juga. Swasta negeri yang ada yang dalam artian dapodiknya ada dalam di bawah dinas. Oke, mereka wajib menerima anak-anak dengan sama persiapan untuk GPK juga disediakan. Jadi menerima GPK guru pendamping khusus. Gitu. Tapi kan kalau sekolah SD negeri itu kan gratis ya? Iya. Itu gimana untuk GPK-nya? GPK-nya biasanya jumlahnya akan menyesuaikan ya. Tidak satu anak satu tuh tidak, tapi komposisinya akan disesuaikan, setidaknya bisa menghandle berapa anak. Rasionya Iya. Dan kalau dari setahu saya nanti sistem honor dan sebagainya itu adalah dari dinas ya. Kalau di SSD Juara kan dari orang tua yayasan ya. Tapi kalau dari orang tua kan untuk GPK-nya yang shadow-nya? Shadow ya. Tapi kalau yang dari SD berarti dari pemerintah berarti gitu ya? Kalau yang negeri ya. Negeri ya. Oke. Kok saya itu berita gembira banget menurut saya. Nah ini apa kelebihan dan kekurangannya anak-anak yang sekolah di inklusi dengan anak-anak yang di SLB ini? Perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau mungkin ya utamanya interaksi ya. Jadi kalau inklusi itu kalau misalnya ada warna-warni itu ada di lingkaran yang sama. Sementara kalau SLB misalnya biru ya akan bersama biru, kuning akan bersama kuning, merah akan bersama merah gitu. Perbedaannya berarti dari segi pembelajaran juga begitu. Mungkin kalau di SLB untuk anak-anak dengan warna biru, kita mungkin dengan disabilitas tertentu akan lebih fokus ya untuk mengarahkan itu dalam artian dalam sekelas itu fokus gitu pembelajarannya untuk meningkatkan itu ya udah satu karena hampir semuanya sama, mungkin hanya beda tingkat beratnya ya gitu. Sementara kalau di inklusi itu kan memang beragam ya, dan ya warna-warni itu tadi di dalam satu lingkaran yang sama, makanya namanya inklusi. Nah mungkin plusnya adalah interaksi. Dari sisi interaksi, anak-anak yang ABK itu akan berinteraksi dengan anak-anak tipikal, dan harapan kami itu bisa menstimulasi dia untuk ternyata teman aku seperti ini. Ketika berbicara dengan orang lain itu seperti ini. Ketika bermain dengan teman, bermainnya itu seperti ini. Harapannya itu juga bisa menjadi anak-anak itu kan mencontoh ya. Betul. Mereka punya pengalaman belajar yang namanya itu mencontoh begitu. Nah, itu harapannya itu jadi proses yang bisa meningkatkan, mudah-mudahan mempercepat kemandirian mereka gitu. Jadi mereka paham, ini norma biasa tuh kayak gini gitu. Wah, seperti itu. Iya. Terus ini yang nyusun kurikulum untuk di ini siapa? Yang bareng-bareng ya. Bareng-bareng gitu. Dan itu berarti beda ya, penyusunan kurikulumnya harus ada muatan-muatan untuk anak-anak ABK ya? Iya. Biasanya didasarkan dari rancangan pembelajaran yang disiapkan lembaga gitu. Lembaga ini bisa berarti nanti lesson plan-nya, rencana pembelajarannya yang satu dibikin oleh sekolah, yang satu dibikin oleh lembaga atau gimana? Lembaga biasanya kan ada EPI, jadi targetan dia yang harus dicapai atau tahapan itu nanti itu disampaikan ke wali kelas atau guru. Jadi nanti dimasukkan targetnya seperti ini. Tapi di lapangan kadang kayak kita punya anak autis ya, itu justru kemampuan akademik itu melebihi anak tipikal gitu. Jadi kadang terheran sendiri, ini malah bisa gitu. Seperti itu, kadang di lapangan seperti itu. Jadi itu bisa jadi bahan kita ke anak tipikal bahwa ini loh, gitu. Teman mereka kamu punya juga kelebihan seperti itu.
kayak gitu. Jadi memang sekolah inklusi ini akhirnya anak yang ABK bisa meniru kebiasaan sehari-hari anak-anak tipika ya. Dan anak tipika juga akhirnya lebih toleran ya, betul. lebih membangun rasa afeksinya ya, betul, membangun emosi, membangun kasih sayang, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang anak-anak ABK ya. Itu keren, bagus. Dari awal mereka dari kecil sudah berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka kan gitu. Nah, itu bagus banget sih. Kami kemarin juga di MPLS salah satu programnya kan memang mensosialisasikan ya ke seluruh kelas begitu, bahwa kenapa ketika kalian melihat ada anak teman kalian yang masih berlari-lari, masih sering menangis, bukan berarti mereka aneh, bukan berarti mereka itu rewel, ngeyel dan lain sebagainya, bukan. Mereka sedang belajar gimana sih cara bilang pengen sesuatu begitu. Nah, nanti kemudian kami sampaikan bagaimana menyebut teman-teman dengan kebutuhan khusus, silahkan sebut dengan ini, dan mana yang tidak boleh, kata-kata yang tidak boleh disebutkan. Oh, ada kata-kata yang tidak boleh ya? Ada. Contohnya? Aneh itu kami. Oh, nggak boleh. Iya, bener ya. Aneh. Nggak cuma kata-kata ya, micing. Iya, micing kan itu kami aneh juga. Kami juga sampaikan sampai seperti itu. Kami sampaikan bahwa tidak usah dilihat seperti itu. Biasa saja, mereka juga teman. Mereka ketika kami juga sampaikan kan anak-anak tuh nggak bisa ya kalau misalnya ceramah dalam artian nggak dikasih konkretnya ya. Kemarin kami sampaikan, kalian kan suka bermain bersama ya. Kalau sendiri ya bagaimana perasaannya begitu, sedih, ini sama. Teman-teman dengan kebutuhan khusus juga punya perasaan itu. Ketika tidak diajak bermain bersama, perasaan yang muncul juga sedih. Kemudian ketika mereka tidak bisa, itu bukan berarti mereka dalam artian ya emang nggak bisa mereka bisa, tapi perlu bantuan gitu. Kami sedang sangat berusaha untuk memberikan ke anak-anak pemahaman ya. Iya, pemahaman. Walaupun fitrah ya namanya anak-anak pasti. gitu. Ada aja. Ada. Kadang ada yang nggak mau bermain gitu karena dia nggak bisa gitu. Tapi pelan-pelan lah. Tapi kita terus kita ngasih pemahaman. Kita sampaikan. Iya, silakan bantu, itu juga teman. Kadang kami masuk lewat aktivitas di kelas. Bagaimana kelompok itu kebetulan semua terlibat di dalam kelompok, anak ABK juga masuk ke dalam kelompok bersama anak-anak tipikal, dan bagaimana mereka akan bekerja sama. Ada aktivitas-aktivitas yang waktu itu saya susun untuk mereka bisa berkolaborasi gitu. Sejauh ini tapi oke ya anak-anak yang tipikal itu? Alhamdulillah oke sih. Mayoritas alhamdulillah sudah. Finally mereka oke, saya paham di sini ada banyak anak ABK, saya harus gimana mereka paham, karena kita ajarin juga, kita ingatkan kalau mereka tadi fitrah anak-anaknya muncul yang nggak mau dan sebagainya gitu. Wah, ini berita gembira buat saya ya. Saya soalnya baru tahu ada sekolah inklusi itu tahun 2017 di Jogja. Sebelum itu saya nggak tahu ada namanya sekolah inklusi. Dan saya juga belum pernah bersinggungan dengan anak ABK ya. Tapi kemudian saya tuh pernah ke Amerika ya. Dan itu teman saya tuh anaknya Down syndrome. Sekolahnya di sana, sekolahnya itu memang sama kayak sekarang. Iya, sekolah inklusi semua. Tidak boleh tidak menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus, gitu ya. Dan ada shadownya juga. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, saya menyaksikan dengan sendiri gitu. Di bus kan dijemput pakai school busnya, terus sopirnya juga itu memperlakukan anak yang Down syndrome itu kayak mereka kayak lebih sayang banget gitu kan, sangat perhatian gitu dan sangat sayang. Menurut saya bagus banget. Dan saya juga pernah ngambil sekolah di sana itu preschool ya. Itu juga di sana itu mewajibkan setiap guru itu membuat lesson plan, itu harus memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu wajib. Guru itu wajib di sana, guru biasa ya, bukan SLB ya, bukan sekolah. Betul. Itu untuk lesson plan-nya, rancangan plan pelajaran, itu harus memasukkan itu gitu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu wajib. Makanya saya waktu itu amazing banget kan. Ketika ke sini teman saya mencari sekolah inklusi kan susah banget ternyata di Jakarta apalagi, dan ada pun mahal banget gitu. Saya dengar di sini ada yang namanya tumbuh itu ya. Dan itu wah, ini banyak dicari orang, ternyata juga bagus banget gitu ya. Nah, sekarang dapat dari sini bagus alhamdulillah, dan mulai sekarang banyak sekolah ternyata juga inklusi. Ini berita bagus banget ya buat
orang tua yang memiliki anak-anak ABK. Mudah-mudahan sekolah-sekolah itu terus meningkatkan kualitasnya ya. Ya, untuk karena mendidik makin anak-anak kesini ABK. ternyata makin banyak. Kita itu Anak-anak makin yang tahun berkebutuhan. itu yang daftar ABK itu lumayan meningkat terus. Kemarin juga Ya. terlihat dari yang SD, lulus SD Lulus mau SD. daftar jalur afirmasi ke SMP kan sekarang jalurnya dikhususkan ya. Khusus. Ada jalur khusus afirmasi disabilitas. Khusus dan- untuk yang disabilitas. Iya, afirmasi namanya jalur afirmasi disabilitas. Waktu itu anak-anak kami ada yang mendaftar dengan jalur itu kan berkumpul dulu untuk ambil token di ULD itu. Katanya pendaftarnya luar biasa, hampir ya. 200 sampai Ya. berapa gitu. Masa Mendaftar untuk jalur tersebut. Untuk jalur tersebut. Dan informasi sebelumnya dari guru yang sebelumnya mengurus afirmasi juga itu dulu nggak sebanyak, kemarin nggak sebanyak itu gitu. Ini banyak sekali gitu. itu karena memang mereka tidak show apa, atau memang semuanya dulu itu tersembunyi, atau gimana ini sebenarnya, atau Bisa memang jadi ya bisa aja. aware orang tua belum terlalu aware, Iya. atau memang ada makin kesini makin banyak seperti itu. dan difasilitasi akhirnya ya Iya, oleh betul, ULD betul. tadi. Pemfasilitasan yang asesmen gratis itu kan juga memudahkan orang tua Memudahkan, juga ya. betul. Terutama orang-orang yang low income Iya, yang menengah ke menengah ke bawah. bawah kan, Iya. ya, Iya, sangat betul. membantu sekali ya. Ya, Bismillah lah ya, mudah-mudahan SD Juara tetap eksis dan Amin. tambah Amin, amin. wow, keren, bermanfaat Amin. untuk sebanyak-banyak anak-anak Indonesia ya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Iya, betul. Kalau boleh nih, terakhir nih, kenapa harus memilih sekolah Juara, SD Juara? Apa yang berbeda dari yang lain? Yang berbeda sebenarnya sama ya, pendidikan, kita memberikan pendidikan berkualitas. Saya yakin semuanya juga, semua sekolah memberikan pendidikan terbaik. Tapi kalau kami, saya pribadi dan juga Bu Ama itu, kita mendidik dengan hati. Jadi semua anak yang masuk kami itu layaknya seperti anak kami sendiri. Jadi kita sayangi seperti anak kami sendiri, apalagi yang ABK yang tipikal aja kita sayangi gitu. Jadi itu modal yang mungkin tidak mudah ya menemukan sekolah yang seperti itu, yang kayak humi banget gitu. Kalau anak sekolah tuh humi banget, jadi anak-anak kadang kerasan banget. Nah, mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain kita itu untuk semua sekolah inklusi ya, terutama kita sampai hari ini masih menanamkan ke guru-guru, terutama penerimaan terhadap anak-anak ABK itu kita terus tanamkan itu. Jadi itu memang tidak mudah. Di awal memang harus guru-gurunya dulu. Kalau gurunya insya Allah penerimaannya sudah baik, maka ke depan itu berjalannya akan lebih mudah gitu. Baik orang tua maupun siswa. Nah, ini salah satu kelebihan kami kenapa Juara. Kelebihan kami adalah insya Allah hampir 90% ya, 90-95% kita sudah terbiasa ngopeni anak-anak BK, terus mindset semua guru hampir sama terkait anak-anak, penyamaan persepsi anak-anak tentang BK. Iya, betul. berkebutuhan Jadi khusus. kenapa harus milik kami ya? Kami mencintailah anak semua itu sebagaimana anak kami. Pendidikan dari hati pokoknya ya. Mendidik dengan karena memang seperti sudah menjadi kewajiban ya. Iya, betul. Kita mendidik anak-anak kita. Gitu ya. Oke, terima kasih banget Mbak Ama dan Mbak Catur. Iya. Mbak Catur. Namanya Catur lucu banget ya. Bagus. Anak nomor 4 saya. Oh iya. Iya. Bahasa Jawanya Catur ya? Iya, Catur. Saya bukan orang Jawa jadi nggak ngerti, maaf. Oke, terima kasih Mbak Catur, Mbak Ama. Sama-sama. Insya Allah ini bermanfaat. Semoga kedepannya tambah berkah sekolahnya, juga tambah berkah ilmu, Amin, amin. rezeki buat Mbak berdua. Oke. Amin. Mudah-mudahan tidak kapok datang ke Wonder Home. Insya Allah tidak. Terima kasih undangannya. Insya Oke, Allah. Wonder People. Perbincangan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.